Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1313 mengintimidasi para ahli. Bas, Lu Ming menggunakan teknik elemen angin. Tubuhnya gemetar saat dia bergegas menuju Kuluo dengan kecepatan tinggi dan melayangkan pukulan. Keduanya masing-masing melontarkan pukulan, yang bertabrakan di udara. Ledakan, suara yang memekakkan telinga terdengar. Kemudian, di bawah tatapan kaget dan tidak percaya semua orang, wilayah Kuluo dihancurkan oleh pukulan Lu Ming. Kaca, suara patah tulang bergema di seluruh area. Kuluo menjerit saat seluruh lengannya berubah bentuk. Tubuhnya bergetar hebat dan dia terlempar seperti bola meriam. Adapun Lu Ming, dia tidak bergerak sedikit pun. Surga. Semua orang melihat pemandangan ini dengan mulut ternganga. Mereka benar-benar tercengang dan lidahnya keluh, mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Kuluo, seorang kaisar iblis, terlempar karena pukulan Lu Ming dan tulang tangannya patah. Bagaimana ini mungkin? Ini seperti dongeng, sesuatu yang mustahil terjadi. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan mempercayainya bahkan jika mereka dipukuli sampai mati. Faktanya, meskipun mereka telah melihatnya dengan mata kepala sendiri, banyak dari mereka yang tidak berani mempercayainya dan mengira bahwa mereka sedang bermimpi. Ledakan. Banyak pembangkit tenaga listrik tidak bisa mengendalikan kegembiraan mereka, dan aura kuat keluar dari tubuh mereka. Ciel Luan tidak terkecuali. Monster, sungguh monster. Sepertinya orang-orang di gerbang dewa tidak mengatakan yang sebenarnya. Mereka pasti menyembunyikan sesuatu. Ciel Luan bergumam pada dirinya sendiri, wajahnya dipenuhi kegembiraan. Lu Ming, Yan Kuangtu bergumam pada dirinya sendiri sambil gemetar karena kegembiraan. Dia telah melukai seorang kaisar dengan satu pukulan. Apa maksudnya ini? Itu berarti kekuatan tempur Lu Ming setidaknya telah mencapai tingkat kaisar. Kamu bertindak sangat tinggi dan perkasa dengan kekuatan tempur kecil ini. Siapa yang memberi Anda kepercayaan diri? Petik 2. Lu Ming melangkah dalam kehampaan dan menyerang Kuluo dengan kecepatan tinggi, melontarkan pukulan lagi. Lu Ming mengedarkan inti esensialnya secara maksimal untuk pukulan ini. Ada juga kekuatan 9 energi naga, kekuatan garis keturunan ketiga, dan tentu saja, kekuatan tubuh roh murni 50%. Kekuatan yang menakutkan, ditambah dengan penjara yang menekan seni surgawi, sangatlah kuat. Kuluo meraung ketika pedang muncul di tangannya. Dia menebas dengan sekuat tenaga. Ledakan, cahaya pedang yang menyilaukan runtuh di bawah tangan besi Lu Ming. Kekuatan tinju yang menakutkan menghantam pedang Kuluo, menyebabkan dia gemetar dan mundur, darah muncrat dari mulutnya. 9 naga menginjak-injak langit. Sosok Lu Ming muncul di atas kepala Kuluo dengan teknik elemen angin. Tangannya dengan cepat membentuk segel, dan 4 gerbang penyegelan muncul di sekitar Kuluo. Kekuatan penyegel yang kuat memenjarakan Kuluo dalam kehampaan. Selama periode waktu ini, Lu Ming tidak menyerah dalam mengembangkan 9 segel gerbang surgawi. Setiap hari, dia membutuhkan waktu untuk memahaminya. Setelah beberapa bulan bekerja keras, 9 segel gerbang surgawi telah meningkat lebih jauh. Dia bisa memadatkan 4 gerbang penyegel sekaligus dan bahkan lebih kuat. Kemudian, Lu Ming menggunakan 9 langkah-langkah naga dan mengambil 8 langkah berturut-turut. Ledakan, ledakan, ledakan. Tubuh Kuluo bergetar hebat, dan setiap langkah yang diambilnya, dia memuntahkan darah. Pada akhirnya, dia jatuh ke tanah seperti meteorit. Cici. Lu Ming melambaikan tangannya dan mengaktifkan mantra asal guntur. Cambuk petir yang terkondensasi dari petir menyambar dan melilit tubuh Kuluo, menariknya ke arah Lu Ming. Saat ini, wajah Kuluo pucat. Separuh tubuhnya telah diledakkan, dan darah mengalir keluar dari mulutnya. Ini juga seorang kaisar. Jika itu adalah seorang praktisi seni bela diri kuno biasa, mereka akan berada dalam bahaya besar. Seorang kaisar memiliki tubuh roh, sehingga mereka dapat pulih setelah beberapa waktu. Pada saat ini, Kuluo memandang Lu Ming dengan tatapan penuh ketakutan dan ketidakpercayaan. Adegan itu sunyi, sangat sunyi. Dia telah kalah. Kuluo telah kalah. Dia telah dikalahkan sepenuhnya. Di hadapan Lu Ming, Kuluo seperti bayi, tidak mampu menahan satu pukulan pun. Kuluo adalah seorang kaisar, dan budidayanya telah mencapai tahap akhir dari alam kaisar bela diri tingkat pertama. Dia tidak dianggap lemah di antara para kaisar bela diri. Namun,
dia tidak berdaya melawan Lu Ming. Apakah dia masih manusia? Apakah Lu Ming masih manusia? Tingkat kultivasi Lu Ming hanya di alam dewa spiritual. Sejak kapan seorang penggarap alam dewa spiritual memiliki kekuatan tempur sedemikian rupa sehingga ia dapat dengan mudah menghancurkan seorang kaisar? Ini belum pernah terjadi sejak zaman kuno. Mata semua orang terbuka lebar saat mereka melihat pemandangan ini dengan linglung, sama sekali tidak bisa berkata-kata. Kamu, apakah sangat kuat? Lu Ming menatap Kuluo dan berkata dengan acuh tak acuh. 3 kata ini membuat tubuh Kuluo bergetar. 3 kata pendek ini membuatnya merasa malu. Baru saja, dia mengira dia adalah kaisar dan meremehkan Lu Ming. Ketika Lu Ming berkata bahwa dia ingin menyelamatkan Akademi Tianxia sendirian, dia menyebut Lu Ming sombong dan bodoh. Namun kini terbukti dialah orang yang sombong dan cuek. Tubuh Kuluo sedikit gemetar. Setelah beberapa lama, dia menarik napas dalam-dalam, menundukkan kepalanya, dan membungkuk dalam-dalam kepada Lu Ming. Bakat Jenderal Lu telah mengejutkan dunia dan melampaui yang maha kuasa kuno. Kuluo bodoh dan buta. Mohon maafkan dia, Jenderal Lu. Suara Kuluo tulus dan tulus. Dia akhirnya yakin sepenuhnya. Dia belum pernah mendengar keajaiban seperti itu sejak zaman kuno, setidaknya tidak di benua hutan belantara surgawi. Itu melebihi imajinasinya, dan dia akhirnya yakin. Bakat Jenderal Lu telah mengejutkan dunia. Pembangkit tenaga listrik lain di sekitarnya sangat tersentuh. Mereka juga membungkuk pada Lu Ming. Bakat Jenderal Lu telah mengejutkan dunia. Bakat Jenderal Lu telah mengejutkan dunia. Setelah itu, semakin banyak orang berlutut untuk memberi penghormatan kepada Lu Ming. Suara mereka semakin keras, dan pada akhirnya, mereka bergema di seluruh suku 100 binatang buas. Setelah pertempuran ini, banyak orang yang benar-benar yakin dengan kemampuan Lu Ming dan mengakui bahwa dia telah membentuk aliansi dengan Xie Luan untuk menjadi panglima tertinggi. Sebelumnya, banyak orang menyebut Lu Ming sebagai Lu Tampan karena Xie Luan. Faktanya, mereka meremehkan Lu Ming di dalam hati mereka. Namun, setelah pertempuran ini, semua orang benar-benar menganggap Lu Ming sebagai seseorang yang setingkat dengan Xie Luan, atau bahkan lebih tinggi. Dia sudah memiliki kekuatan tempur seperti itu sebelum dia menerobos ke ranah Kaisar Bela Diri. Jika Lu Ming menerobos ke ranah Kaisar Bela Diri, seberapa kuat kekuatan tempurnya? Sungguh tak terbayangkan. Lu Ming berdiri dalam kehampaan dan menerima pemujaan dari yang kuat. Wajahnya tenang, seperti dewa perang yang tak terkalahkan. Pergi, kembali dan sembuhkan lukamu. Lu Ming melambaikan tangannya dan menyingkirkan cambuk petir. Kuluo terbang jauh. Terima kasih atas belas kasihanmu, Jenderal Lu. Kuluo membungkuk. Haha, Lu Ming, aku sudah lama tidak melihatmu. Kamu benar-benar mengubah pendapatku tentangmu. Xie Luan melangkah maju, tertawa, dan bertanya, Lu Ming, apakah para ahli gerbang dewa menyembunyikan sesuatu ketika mereka datang ke benua hutan belantara surgawi? Petik 2. Tidak buruk. Lu Ming mengangguk. Sekarang setelah dia membangun prestisenya, tidak perlu menyembunyikannya. Kali ini, Sekte Dewa bukanlah satu-satunya yang datang ke benua reruntuhan surgawi untuk merekrut murid. Ada 3 sekte besar lainnya. Kata Lu Ming. Ada 3 sekte besar lainnya. Hati banyak orang bergetar. Dalam hati mereka, sekte-sekte utama di benua Yuan Lu adalah eksistensi yang tinggi dan perkasa yang tidak dapat mereka panjat. Kali ini, ada 4 orang. Xie Luan sepertinya memikirkan sesuatu, dan matanya berbinar. Orang-orang dari gerbang dewa hanya mengatakan bahwa Lu Ming telah menyinggung keajaiban sekte dewa. Namun, jika dia telah menyinggung sekte dewa, masih ada 3 sekte lainnya. Bab 1314 turun ke Akademi Tianxia. Memang benar aku telah menyinggung ahli kebanggaan surga dari sekte Tianshan. Namun, aku sudah mengalahkannya. Saya juga bergabung dengan sekte besar lainnya di benua Yuan Lu, Lembah Dewa Naga. Kata Lu Ming. Seperti yang diharapkan, mata Xie Luan bersinar dengan cahaya yang menakjubkan. Jenderal Lu telah bergabung dengan sekte besar di benua Yuan Lu. Hati banyak ahli lainnya gemetar, dan mata mereka juga bersinar terang. Bakat Jenderal Lu telah mengejutkan dunia. Seseorang berteriak lagi, sangat bersemangat. Kali ini, dia bahkan lebih saleh dan penuh hormat dari sebelumnya. Sebelumnya, itu karena kemampuan Lu Ming. Kali ini karena identitas Lu Ming.
Lu Ming telah bergabung dengan sekte besar di Yuanlu dan merupakan murid dari sekte besar. Di mata semua orang, statusnya tiba-tiba menjadi tinggi dan perkasa, bahkan melampaui Xie Luan. Baiklah, aku sudah selesai. Lu Ming menekan dengan satu tangan dan pemandangan itu segera menjadi tenang. Saya akan membicarakan detailnya nanti. Sekarang, menurut rencana awal, saya akan bergegas ke Akademi Tianxia dulu dan menyelamatkannya. Kata Lu Ming. Tidak, Jenderal Lu, kami akan pergi bersamamu. Terlalu berbahaya bagimu untuk pergi sendirian. Kaisar Barbar berbicara. Ya, kami akan pergi bersamamu. Kata Yan Kuangtu. Tidak dibutuhkan. Kalian tetap di sini dan jaga. Saya tahu apa yang saya lakukan. Aku tidak akan membiarkan diriku berada dalam bahaya. Setelah Lu Ming selesai berbicara, dia tidak berkata apa-apa lagi. Dia melambaikan tangannya ke udara dan kekosongan itu terbelah. Lu Ming masuk dan menghilang. Bahkan setelah Lu Ming menghilang, kegembiraan penonton masih belum mereda. Alasan utamanya adalah guncangan yang disebabkan oleh Lu Ming terlalu mengejutkan. Ketika Lu Ming pergi ke benua reruntuhan surgawi, tingkat kultivasinya rendah. Tapi sekarang, dia mampu menekan kaisar. Kemajuan seperti ini sungguh luar biasa. Tidak, kita tidak bisa membiarkan Lu Ming mengambil risiko sendirian. Penguasa hati bulan, penguasa angin langit, kalian berdua bawa beberapa orang dan jaga tempat ini. Mo Ye, Kaisar Barbar, kalian berdua ikuti aku dan diam-diam pergi ke Akademi Tianxia. Jika Lu Ming dalam bahaya, kami akan membantunya. Perintah Xie Luan, aku akan pergi juga. Nenek moyang iblis, aku akan pergi juga. Yan Kuangtu dan Kuluo melangkah keluar dan berkata, meskipun Kuluo telah disakiti oleh Lu Ming, asal-usulnya tidak terluka. Pada saat ini, efek tubuh roh diaktifkan dan dia pulih dengan cepat. Separuh tubuh Kuluo yang rusak telah pulih. Tentu saja, Lu Ming sangat berbelas kasihan. Jika sumbernya terluka, mustahil baginya untuk pulih secepat itu. Bagus, kalian semua akan berangkat bersamaku. Dengan itu, Xie Luan membuka ruang dan memimpin sekelompok ahli ke Akademi Tianxia. Akademi Tianxia sedang dalam keadaan perang. Sebagian besar wilayah Akademi Tianxia telah diduduki oleh Istana Surgawi di Tian. Hanya Istana Giok Putih yang belum ditembus. Istana Giok Putih melayang di udara, memancarkan cahaya cemerlang. Istana Giok Putih dikelilingi oleh tentara. Di Angkatan Darat, ada orang-orang dari Istana Surgawi Surga Empyrean, Sekte Mayat Surgawi, Dunia Bawah Tanah Selatan, dan beberapa dari pasukan tuan lainnya di benua tengah. Mereka telah bergabung dengan Di Yi dan berjuang demi dunia bersamanya. Ledakan, ledakan. Di puncak Istana Giok Putih, ada dua sosok agung. Mereka diselimuti cahaya surgawi yang tak ada habisnya dan memancarkan aura yang menakutkan. Itu adalah tekanan dari seorang kaisar. Kedua sosok itu adalah kaisar, dan mereka melancarkan serangan ke Istana Giok Putih. Di dalam Istana Giok Putih, ada dua lelaki tua berambut putih. Mereka juga memancarkan aura kaisar. Mereka bekerja sama untuk melawan serangan kaisar di luar. Menyerang, serang bersama. Istana Giok Putih ini tidak akan bisa bertahan lama. Di tengah kerumunan, seorang pria parubaya berjubah ungu sedang memberi perintah. Jika Lu Ming ada di sini, dia pasti bisa mengenali pria ini secara sekilas. Dia adalah penguasa keluarga Wang, salah satu dari 6 keluarga bangsawan kuno besar di Istana Surgawi Kaisar, Wang Shengtian. Sekarang, dia bersemangat. Dia adalah salah satu kelompok orang pertama yang mengikuti Kaisar bela diri Di Yi. Dia adalah ajudan terpercaya Di Yi. Sejak Kaisar bela diri Di Yi menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya, dia tidak terkalahkan. Kekuatan Istana Surgawi Empyrean menjadi semakin kuat seiring bertambahnya usia. Namun, kekuatan-kekuatan yang bergabung kemudian dan para ahli itu secara alami tidak memiliki status lebih tinggi darinya. Hanya Kaisar yang memiliki status lebih tinggi darinya. Para seniman bela diri agung itu berada satu tingkat lebih rendah darinya dan harus menjilatnya dan mendengarkan perintahnya. Bas, bas, suara mendesing. Dari segala arah, serangan dan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya menyerang Istana Giok Putih. Istana Giok Putih benar-benar tenggelam dalam sinar cahaya. Blokir. Di Istana Giok Putih, para murid dan tetua Akademi Tianxia berteriak dan menyerang dengan barisan Istana Giok Putih, mencoba melawan. Ledakan, ledakan, ledakan. Namun,
Terlalu banyak serangan dari dunia luar. Istana Giok Putih bergemuruh dan bergetar. Jika ini terus berlanjut, mereka tidak akan bisa bertahan lama. Akademi Tianxia, saya menyarankan Anda untuk segera menyerah. Yang Mulia Kaisar Bela Diri Di Yi adalah pahlawan sepanjang masa. Dia telah menerima tatanan surga dan akan menyatukan benua hutan belantara surgawi. Jika kamu menolak, kamu hanya akan mencari kematianmu sendiri. Suara kepala keluarga Wang menyebar jauh dan luas. Di Yi adalah serigala dengan ambisi liar. Dia ingin menyatukan benua hutan belantara surgawi. Bermimpilah. Akademi Tianxia kami lebih memilih dihancurkan daripada menyerah. Suara-suara datang dari Istana Giok Putih. Wajah tuan keluarga Wang menjadi gelap dan dia mendengus dingin. Kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Saya telah memberi Anda kesempatan, tetapi Anda tidak tahu bagaimana menghargainya. Lalu mati. Lanjutkan menyerang. Bas, bas, suara mendesing. Puluhan ribu serangan dan sinar cahaya terbang menuju Istana Giok Putih. Pertempuran sengit terus berlanjut. Pada saat ini, 1000 mil di utara Akademi Tianxia, ruang terbuka dan Lu Ming melangkah keluar. Sepertinya aku belum terlambat. Lu Ming melihat ke kejauhan dan bergumam. Kemudian, dia mengambil satu langkah ke depan dan menuju ke medan perang. Lu Ming menempuh jarak 1000 mil dalam sekejap mata. Siapa kamu? Berhenti di sana. Begitu Lu Ming mendekat, dia ditemukan. Sekelompok seniman bela diri berjubah hitam dengan aura jahat di sekujur tubuh mereka memperhatikan Lu Ming. Orang-orang di bagian bawah selatan. Kilatan dingin melintas di mata Lu Ming saat dia terus bergerak maju. Orang-orang di bagian selatan bawah sangat mudah dikenali. Bocah, hentikan. Kamu sedang mencari kematian. Seorang ahli alam dewa spiritual tingkat ketiga menebas Lu Ming. Lu Ming mengulurkan telapak tangan dan mengepalkannya di udara. Kekuatan melahap meletus dari telapak tangannya dan menyelimuti ahli bawah selatan alam dewa spiritual tingkat ketiga. Tubuhnya langsung terpaku di udara dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Kemudian, dengan ngeri, dia menyadari bahwa esensi darah segar, esensi vital, rune niat, dan hal-hal lain di tubuhnya semuanya telah terbang keluar dari tubuhnya dan masuk ke telapak tangan Lu Ming. Pemandangan aneh itu sangat membuatnya takut hingga dia berteriak. Namun, setiap beberapa napas, tubuhnya akan mengerut, dan ia akan kehilangan semua tanda-tanda kehidupan. Teknik jahat apa? Ayo serang bersama dan bunuh orang ini. Di samping, ketika yang lain melihat pemandangan ini, mereka melebarkan mata karena terkejut. Kemudian, mereka meraung dan menyerang Lu Ming. Melahap, Lu Ming bergumam. Kekuatan melahap yang lebih kuat meletus dan menyelimuti sekelompok orang. Mereka semua berubah menjadi mumi dan mayat mereka jatuh ke tanah seperti tetesan air hujan. Serangan musuh, serangan musuh. Jeritan ketakutan terdengar. Semakin banyak orang memperhatikan Lu Ming dan menyerangnya. Lu Ming melangkah ke dalam kehampaan seolah sedang berjalan-jalan di halaman. Kekuatan melahapnya meledak, meninggalkan jejak mayat kering kemanapun dia pergi. Bab 1315 Kaisar Dunia Bawah Ketiga. Terlepas dari apakah mereka berada di bawah alam dewa spiritual atau pembangkit tenaga listrik alam dewa spiritual, hasilnya tetap sama. Semuanya akan dilahap dan mereka akan menjadi mayat kering. Mundur, mundur. Panggil yang kuat. Angkatan darat berada dalam kekacauan, dan banyak orang mundur karena terkejut. Angkatan darat dilanda kekacauan karena Lu Ming sendirian, dan sebuah celah muncul. Siapa yang begitu berani menyerang istana surgawi surga empir saya? Terdengar teriakan nyaring. Kemudian, lebih dari 10 sosok melintas dan muncul di depan Lu Ming. Kebetulan sekali, sudut bibir Lu Ming sedikit melengkung. Beberapa dari mereka adalah kenalan lama Lu Ming. Kepala keluarga klan Wang, Wang Sengtian, kepala keluarga klan Jiang, dan kepala keluarga klan Luan. 3 dari kepala klan dari 6 klan kuno besar Istana Surgawi Surga Empyrean telah datang. Lebih dari 10 orang mengikuti di belakang ketiga kepala klan. 3 dari mereka adalah ahli tingkat tertinggi, sementara yang lainnya semuanya berada di alam dewa spiritual tingkat 9, di lingkaran besar alam dewa spiritual. Kamu, itu kamu. Tuan dari keluarga Wang dan Jiang tercengang saat melihat Lu Ming. Mereka menatapnya dengan tidak percaya. Lu Ming, itu kamu. Bukankah kamu mati? Dia meninggal di benua reruntuhan surgawi, di tangan paragon sekte Dewa Surgawi. Setelah sekian lama, kerumunan itu akhirnya pulih.
Tuan keluarga Wang menunjuk ke arah Lu Ming dan berseru tidak percaya. Berita tentang para ahli dari Istana Dewa Selatan Gerbang Surgawi yang datang ke benua alam gurun surgawi dan mengumumkan kematian Lu Ming telah lama menyebar ke seluruh benua alam gurun surgawi. Hampir semua faksi kuat mengetahuinya. Wang Shengtian dan yang lainnya mengira Lu Ming telah mati di benua reruntuhan surgawi. Mereka tentu saja terkejut melihatnya sekarang. Kamu tidak mati, jadi bagaimana aku bisa mati? Lu Ming tersenyum tipis. Jadi kamu tidak mati. Anda sungguh beruntung. Tapi kamu sungguh bodoh. Karena kamu tidak mati, kamu seharusnya bersembunyi. Sekarang Anda sudah keluar dan bahkan datang ke sini. Anda benar-benar mencari kematian. Kalau begitu aku akan memenuhi keinginanmu. Kepala keluarga Wang tertawa terbahak-bahak, mengungkapkan niat membunuh yang ganas. Aura di tubuhnya berkembang, mengunci Lu Ming, takut Lu Ming akan melarikan diri. Anda, terakhir kali di 9 naga, kamu berhasil melarikan diri dengan nyawamu. Kali ini, aku tidak akan membiarkanmu melarikan diri. Lu Ming tersenyum dingin. Kamu sedang mencari kematian. Patriark klan Wang berteriak dengan marah. Sebelumnya, di 9 naga, Lu Ming hampir membunuh tuan dari keluarga Wang dengan kuali 9 naga surgawi. Tuan keluarga Wang menganggap kejadian ini sebagai hal yang tabu. Sekarang, Lu Ming telah mengungkitnya lagi di depan semua orang, dan itu telah membuat marah tuannya. Ledakan. Kepala keluarga Wang memancarkan niat membunuh yang dingin. Dia melangkah maju, dan api ungu memancar dari tubuhnya, memusnahkan kehampaan sepenuhnya. Suhu meningkat dengan cepat, dan beberapa petani yang lebih lemah segera mundur. Aku akan membakarmu menjadi abu, kata tuan dari keluarga Wang dengan dingin. Dia mendorong tangannya ke depan dan bola api ungu besar terbang menuju Lu Ming. Suhu bola api ungu itu sangat tinggi. Kemanapun ia terbang, ruang angkasa akan dimusnahkan, memperlihatkan lorong spasial hitam. Dalam sekejap, ia terbang di depan Lu Ming. Mati. Sang patriark klan Wang tertawa sinis. Namun saat berikutnya, senyumannya membeku. Lu Ming mengulurkan tangan dan meraih bola api ungu itu. Bola api ungu itu menyusut dengan cepat dan akhirnya berubah menjadi gumpalan api, membakar dan melompat di telapak tangan Lu Ming. Ini apimu. Anda bahkan ingin membakar saya menjadi abu. Menurutku, memasak nasi saja tidak cukup. Lu Ming mencibir. Ia kemudian meniup dan api di telapak tangannya pun padam. Itu adalah tamparan di wajah. Kamu. Wajah tuan keluarga Wang memerah. Dia memelototi Lu Ming dan ingin menggigitnya sampai mati. Mati. Tuan dari keluarga Wang berteriak, dan api di tubuhnya semakin membara. Bola api ungu muncul di atas kepalanya. Menggerakkan tubuhnya, dia melakukan fusi darah dan berubah menjadi api. Nyala api berputar dan akhirnya berubah menjadi pedang api ungu, menebas ke arah Lu Ming. Ledakan. Lu Ming bahkan tidak melihatnya. Dia melayangkan pukulan ke arah pedang ungu itu. Jeritan menyedihkan terdengar saat pedang ungu itu roboh. Sosok kepala keluarga Wang muncul. Darah muncrat dari mulutnya. Wajahnya dipenuhi ketakutan saat dia mundur dengan panik. Begitu tuan dari keluarga Wang mundur, teriakan segera terdengar. Jalan yang dia ambil adalah angkatan darat, dan dia langsung menabrak angkatan darat. Setidaknya 1000 orang dibunuh olehnya. Berlari. Yang lain meraung dan mulai melarikan diri dengan panik. Medan perang Paragon terlalu berbahaya. Jika Anda terlalu dekat, Anda bahkan tidak akan tahu bagaimana Anda mati. Kaulah yang akan mati hari ini. Lu Ming menatap tuan keluarga Wang dan melangkah maju. Selamatkan aku, cepat selamatkan aku. Patriark klan Wang berteriak ketakutan. Di sampingnya, tuan dari keluarga Jiang, keluarga Luan, dan yang lainnya tercengang. Ketika Lu Ming melukai tuan dari keluarga Wang dengan satu pukulan, mereka benar-benar tercengang dan sulit dipercaya. Sekarang setelah tuan dari keluarga Wang memanggil, mereka kembali sadar. Serang dan bunuh orang ini. Membunuh. Tuan dari keluarga Jiang dan Luan berteriak dan menyerang bersama. 5 makhluk tertinggi menyerang pada saat yang bersamaan. 5 berkas cahaya berbeda menembus kehampaan dan melesat ke arah Lu Ming. Enyah. Lu Ming melontarkan kata itu dengan dingin dan melancarkan 5 pukulan berturut-turut. 5 kekuatan tinju menerobos udara. Ledakan, 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 ledakan. Kekuatan pukulannya dengan mudah membubarkan serangan 5 makhluk tertinggi, dan penguasa Jiang dan keluarga Luan mendengus saat mereka terlempar ke belakang, darah muncrat dari mulut mereka.
Dia dengan santai melontarkan 5 pukulan dan melukai 5 seniman bela diri tertinggi. Hal ini menyebabkan banyak orang yang mundur ke kejauhan terkesiap. Adapun Master Klan Wang, dia ketakutan setengah mati. Dia begitu terkejut hingga dia mengira dia sedang bermimpi. Sudah berapa lama, Lu Ming baru saja melakukan perjalanan ke benua reruntuhan surgawi. Bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat saat dia kembali? Kekuatan tempurnya benar-benar menghancurkan miliknya. Apakah dia masih menjadi anggota generasi muda? Lu Ming terus menyerang Tuan Keluarga Wang. Tuan Keluarga Wang meraung ketakutan dan mundur dengan putus asa ke dalam kerumunan, berharap orang lain akan membantunya memblokir Lu Ming. Kalian, hentikan dia. Ayo cepat, brengsek. Beraninya kamu melarikan diri. Saya orang kepercayaan yang mulia, Kaisar Bela Diri Di. Anda sedang mendekati kematian. Aku akan membunuh kalian semua di masa depan. Keluarga Wang dan Keluarga Wang meraung, tapi sisanya tidak bodoh. Ketika mereka melihat kepala keluarga dari Keluarga Wang mendekat, mereka semua melarikan diri. Tidak ada yang menghentikan Lu Ming demi dia. Lelucon yang luar biasa. Dia melukai 5 seniman bela diri tertinggi dengan 1 pukulan. Jika mereka naik, bukankah mereka akan mencari kematian? Kepala Keluarga Wang hampir putus asa. Bas. Pada saat ini, cahaya pedang hitam meledak tinggi di langit, menembus kehampaan dan menebas ke arah Lu Ming. Kekuatannya sangat mengerikan. Kaisar telah mengambil tindakan. Ledakan. Raungan naga datang dari dalam tubuh Lu Ming. Dia melayangkan pukulan dan bertabrakan dengan cahaya pedang. Lu Ming berhasil memblokir pancaran pedang. Bas. Sesosok muncul di depan Lu Ming. Orang ini adalah seorang lelaki tua berjubah hitam. Dia kurus dan matanya cekung seperti tengkorak. Namun, aura yang dia pancarkan sangat menakutkan. Ini adalah seorang kaisar. Kaisar neraka ketiga. Melihat orang ini, Master Klan Wang sangat gembira dan hampir tertawa terbahak-bahak. Bab 1316 Keputusasaan Wang Shengtian. Hanya ada 5 atau 6 kaisar di wilayah bawah selatan, dan mereka semua memiliki peringkat. Kaisar dunia bawah pertama adalah yang terkuat, diikuti oleh kaisar kedua dan ketiga. Dia menduduki peringkat ketiga di antara kaisar dunia bawah selatan dan sangat kuat. Ketika kaisar dunia bawah ketiga mulai bergerak, kepala keluarga Wang sangat gembira. Dia diam-diam bersukacita, berpikir bahwa dia telah diselamatkan. Kaisar kematian ketiga, pria ini adalah seseorang yang ingin dijatuhkan oleh Yang Mulia Di. Cepat dan bunuh dia, Yang Mulia pasti akan memberi Anda imbalan yang besar. Teriak Patriark Klan Wang. Kamu masih sangat muda, tetapi kamu sudah memiliki kekuatan tempur seperti itu. Jarang terjadi sejak zaman kuno. Sayangnya, Anda tidak tahu bagaimana tetap bersikap low profile dan benar-benar datang ke sini. Aku akan mengirimmu dalam perjalanan, hehe. Kaisar dunia bawah ketiga tertawa. Suaranya kering dan tidak enak, seperti tengkorak. Dia mengenakan jubah hitam besar dan tampak seperti selembar kain hitam yang melayang di udara. Domain Netherworld, ubah menjadi ki dunia bawahku. Kaisar ketiga dari kematian menyeringai mengerikan. Sebuah domain hitam menyebar dan menyelimuti Lu Ming. Kecepatan domainnya sangat cepat. Saat muncul, ia mencakup radius 100 mil. Lu Ming juga diselimuti olehnya. Seketika, dia merasakan bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya menerkamnya. Ki dunia bawah yang tak ada habisnya mengebor ke dalam kulit Lu Ming, mencoba merusaknya dan mengubahnya menjadi ki dunia bawah. Bas. Pada saat yang sama, pedang hitam muncul di tangan Kaisar Dunia Bawah Ketiga dan dia menebas Lu Ming. Di wilayahnya sendiri, kecepatan Kaisar Dunia Bawah Ketiga sangat cepat. Saat dia menebas, dia segera berada di depan Lu Ming. Teknik elemen angin. Jantung Lu Ming berdetak kencang. Dia menggunakan teknik elemen angin. Tubuhnya bergerak tanpa angin. Dengan goyangan ringan, dia menghindari serangan Kaisar Dunia Bawah Ketiga. Di saat yang sama, dia melayangkan pukulan. Dentang. Kekuatan tinju menghantam sisi pedang, menimbulkan ledakan keras. Tubuh Kaisar Dunia Bawah Ketiga bergetar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur 2 langkah. Adapun Lu Ming, dia juga mundur beberapa langkah. Kekuatan yang sangat kuat. Kaisar Neraka Ketiga terkejut. Tubuh akhirat. Tubuh Kaisar Ketiga yang mati gemetar. Seluruh tubuhnya runtuh dan berubah menjadi bola ki akhirat. Bersama dengan domain akhiratnya, itu menyelimuti seluruh dunia. Dalam radius 100 mil, domain dunia bawah menutupi seluruh area dengan ki dunia bawah.
Tubuh roh terbentuk dari garis keturunan dan memiliki beberapa ciri garis keturunan. Tubuh roh yang berbeda memiliki misteri dan efek yang berbeda pula. Beberapa tubuh roh condong ke arah serangan, beberapa condong ke arah pertahanan, dan beberapa condong ke arah kecepatan. Misalnya, tubuh roh Kaisar Dunia Bawah ketiga dapat berubah menjadi Ki Dunia Bawah dan menyerang. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Lu Ming diselimuti oleh Ki Dunia Bawah. Suara pemotongan udara terdengar di sekitarnya. Lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya menebas ke arah Lu Ming dari arah yang tidak diketahui. Teknik elemen api, teknik elemen guntur. Jantung Lu Ming berdetak kencang. Dia mengubah konsep kekacauannya menjadi konsep api dan guntur. Tombak panjang yang terkondensasi dari api muncul di tangan kanannya, dan tombak panjang yang terkondensasi dari petir muncul di tangan kirinya. Bas! Tombak panjang yang menyala itu menyapu ke segala arah dengan kekuatan menyapu ribuan pasukan. Api dan kilat adalah musuh Ki akhirat. Selain itu, api dan petir dipadatkan dengan teknik asal api dan teknik asal guntur. Kekuatan dari dua niat tersebut diberikan secara ekstrim, dan kekuatannya bahkan lebih mengejutkan. Tombak yang menyala itu menyapu dan Ki Dunia Bawah meledak. Kilau pedang yang menebas Lu Ming runtuh satu persatu. Bahkan domain dunia bawah bergetar hebat seolah-olah akan meledak kapan saja. Itu di sana. Mata Lu Ming tertuju ke depan. Tombak petir di tangan kirinya melesat seperti kilat. Ah! Jeritan mengerikan terdengar dari tempat itu. Kemudian, Kaisar Neraka ketiga muncul dan mundur dengan cepat. Ada lubang di bahunya, dan kilat menyambarnya. Mengapa saya harus? Tuan dari keluarga Wang dan Jiang membelalak tak percaya. Kaisar ketiga yang tewas terluka. Salah satu kaisar terluka oleh Lu Ming. Bagaimana ini mungkin? Lu Ming bahkan bisa melukai seorang kaisar. Bas! Lu Ming menggunakan seni elemen angin. Tubuhnya bergoyang saat dia mendekati Kaisar Kematian ketiga dengan kecepatan tinggi dan melayangkan pukulan. Pukulan ini merupakan perpaduan teknik asal bumi, teknik asal api, dan teknik asal guntur. Kaisar ketiga dari wilayah kematian bergetar hebat. Itu hanya berlangsung satu tarikan napas sebelum meledak. Tiga teknik bela diri menghantam Kaisar Kematian ketiga, dan dia berteriak saat dia dikirim terbang. Separuh tubuhnya meledak, dan auranya menjadi lemah. Lari-lari. Hanya ada satu pemikiran di kepala keluarga Wang, yaitu melarikan diri. Lu Ming terlalu aneh. Dia masih sangat muda, tapi kekuatan tempurnya sangat kuat. Bahkan Kaisar Dunia Bawah ketiga bukanlah tandingannya. Setelah bertukar beberapa pukulan, dia dipukuli setengah mati. Jika dia tidak melarikan diri, dia akan mati. Wang Sengtian, aku sudah mengatakannya. Kamu akan mati hari ini. Suara dingin Lu Ming terdengar. Dia mengaktifkan teknik elemen angin dan menyusul tuan dari keluarga Wang dalam beberapa kilatan. Tidak, ampuni aku. Saat kematian menimpanya, kepala keluarga Wang hancur. Dia mulai memohon dengan getir. Seniman bela diri terhebat. Menghadapi. Dia tidak menginginkan semua itu. Dibandingkan dengan hidupnya, ini bukanlah apa-apa. Lu Ming memandang tuan dari keluarga Wang dengan dingin. Tidak ada sedikit pun rasa kasihan di matanya. Dahulu kala, tuan dari keluarga Wang adalah eksistensi yang tak tertandingi di mata Lu Ming. Dia adalah makhluk tertinggi yang bisa membunuhnya dengan satu jari. Namun, banyak hal telah berubah seiring berjalannya waktu. Saat ini, pemimpin klan Wang tidak ada apa-apanya di depannya dan dapat dengan mudah dibunuh olehnya. Dunia tidak dapat diprediksi, siapa yang dapat meramalkannya. Lu Ming tumbuh dan berkembang pesat. Tanpa disadari, Lu Ming telah menjadi sosok puncak di benua hutan belantara dewa. Eksistensi yang harus dia hormati di masa lalu sekarang memandangnya. Ayo pergi. Suara acuh tak acuh keluar dari mulut Lu Ming. Telapak tangannya seperti pisau, dan dia menyerang. Tidak, jika aku mati, kamu juga akan mati. Pemimpin klan Wang meraung marah. Dia tahu bahwa dia akan mati. Kekejaman muncul di matanya, dan aura di tubuhnya menjadi ganas. Dia akan menghancurkan dirinya sendiri. Hah! Diam! Lu Ming berteriak dengan dingin. Dia mengerahkan kekuatan di telapak tangannya dan pantom dari prasasti penekan penjara melintas, menekan tuan dari keluarga Wang. Kepala keluarga Wang bahkan tidak sempat berteriak sebelum dia hancur berkeping-keping dan mati di tempat. Dia bahkan tidak bisa menghancurkan dirinya sendiri di depan Lu Ming. Sekarang giliranmu. Pandangan Lu Ming beralih ke tuan dari keluarga Jiang dan tuan dari keluarga Luan.
Saat itu, selama pertempuran Sembilan Naga, tuan dari 6 keluarga besar kuno semuanya telah menyerang Luming. Di antara mereka, tuan dari keluarga Jiang, keluarga Luan, dan keluarga Wang semuanya ingin membunuh Luming. Luming selalu menyimpan dendam ini di dalam hatinya. Hari ini, dia akan membunuh mereka semua. Lari-lari, tuan dari keluarga Jiang dan keluarga Luan dengan putus asa terbang ke langit, karena ada seorang kaisar di sana. Namun, seberapa cepat kecepatan Luming? Dia maju selangkah dan muncul di belakang mereka. Mengedarkan penjara yang menekan seni surgawi, dia melancarkan 2 serangan telapak tangan berturut-turut. Kedua kepala klan sudah mati. Kaisar Neraka ketiga. Setelah membunuh 2 kepala klan, Luming mengarahkan pandangannya pada Kaisar Dunia Bawah ketiga. Bab 1317 melawan 2 permaisuri sendirian. Ekspresi Kaisar ketiga dari kematian berubah drastis, dan dia dengan cepat mundur ke langit. Kaisar bela diri pemecah gunung, serang bersama. Teriak Kaisar Neraka ketiga. Ada kaisar lain di langit. Dia adalah seorang kaisar dengan kekuatan dominan di benua tengah. Dia telah bergabung dengan Di Yi dan menyerang Akademi Tianxia bersama Kaisar Kematian ketiga. Di permukaan, Istana Langit Empyrean hanya mengirim mereka berdua kali ini. Membunuh. Kaisar bela diri pemecah gunung adalah seorang pria kekar yang tingginya lebih dari 3 meter. Dia memegang pedang lebar dan menebas Luming. Pada saat yang sama, Kaisar Dunia Bawah ketiga melancarkan serangan terhadap Luming saat dia sedang menyembuhkan tubuhnya. Kedua penguasa bergabung untuk menyerang Luming. Ledakan, ledakan. Luming melancarkan 2 pukulan berturut-turut. Tinjunya berada dalam keadaan kacau. Ini bukanlah konsep kekacauan, tapi teknik seni bela diri Luming yang menggabungkan 5 jenis konsep. Yang pertama menanggung beban terbesar adalah 2 wilayah kekuasaan kaisar. Kedua domain tersebut menutupi seluruh tubuh Luming dan terus-menerus menghabiskan serangan Luming. Serangan tak terlihat terus-menerus menyerang Luming. Kekuatan tinju Luming meledak dan domainnya bergetar terus-menerus. Luming menyerbu ke dalam domain dan bertarung dengan 2 kaisar. Kaisar bela diri pemecah gunung memiliki sosok kekar dan dikenal karena serangan dan kekuatan fisiknya. Namun, setelah bertukar 1 pukulan dengan Luming, dia masih terpaksa mundur. Jika bukan karena bantuan Kaisar Neraka ketiga, Luming bisa saja mengambil kesempatan untuk mengalahkan Kaisar bela diri pemecah gunung. Meski begitu, Luming masih unggul di awal pertempuran. Luming, itu Luming. Sekelompok orang berdiri di Istana Giok Putih Akademi Tianxia. Di antaranya adalah tokoh-tokoh yang dikenal Luming, seperti Kong Xin dan Dewi Tanxiang. Lembah para ahli pengobatan, tanpa penguasa, akan sulit melindungi diri mereka sendiri di dunia yang kacau ini. Namun, lembah para ahli pengobatan memiliki hubungan yang baik dengan Akademi Tianxia, sehingga lembah para ahli pengobatan telah lama berlindung di Akademi Tianxia dan pindah ke Akademi Tianxia. Kong Xin lah yang baru saja berbicara. Suaranya penuh rasa tidak percaya saat dia menatap ke kejauhan. Itu Luming. Dia belum mati. Ini luar biasa. Luming mampu menekan 2 kaisar. Mata Peri Tanxiang juga melebar, dan suaranya dipenuhi keterkejutan. Awalnya, ketika Istana Kaisar Langit melancarkan serangan ke Akademi Tianxia, mereka sudah bertahan selama beberapa hari. Jika ini terus berlanjut, masih terlalu dini bagi mereka untuk dikalahkan. Namun, ketika mereka mengetahui bahwa pasukan Istana Langit Empyrean berada dalam kekacauan, mereka berpikir bahwa tentara langit penekan surga atau Ciel Luan dari dataran utaralah yang mengirimkan bala bantuan. Pada akhirnya, mereka menemukan bahwa hanya ada 1 orang, seorang pemuda. Mereka mengetahui dengan tidak percaya bahwa pemuda itu adalah Luming, Luming yang dikatakan telah meninggal di benua reruntuhan surgawi. Kekuatan tempur yang ditunjukkan Luming semakin mengejutkan mereka. Dia benar-benar jenius yang tiada taranya, unik. Seorang lelaki tua berambut putih di samping Kong Xin menghela nafas. Pria tua berambut putih ini adalah salah satu dari 2 kaisar Akademi Tianxia. Din, ini kesempatan langka. Saya pikir kita harus bergegas dan bekerja sama dengan Luming untuk mengalahkan tentara Istana Surgawi Surga Empire. Saran Peri Tanxiang. Tunggu sebentar. Kaisar Akademi Tianxia bergumam, Istana Surgawi di Tian tidak hanya akan mengirim 2 kaisar untuk menyerang Akademi Tianxia kita. Mungkin masih ada lebih banyak kaisar yang bersembunyi di kegelapan. Sekarang Luming lebih unggul, kami tidak terburu-buru menyerang. Belum terlambat untuk menyerang setelah kita melihat musuh dengan jelas.
Kong Xin, Peri Tan Xiang, dan yang lainnya mengangguk. Memang benar, sekarang Luming berada di atas angin, orang yang seharusnya cemas seharusnya adalah Istana Langit Empyrean, bukan mereka. Jika Istana Langit Empyrean masih memiliki penguasa yang tersembunyi dalam kegelapan, mereka tidak akan mampu menahannya lama-lama dan akan menyerang. Di utara, puluhan ribu mil jauhnya, Si Eluan dan yang lainnya bersembunyi di kehampaan, melihat ke kejauhan. Meskipun Luming telah mengalahkan Kuluo sebelumnya, mereka tidak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka saat melihat kekuatan tempur Luming. Iblis leluhur, haruskah kita bergerak sekarang dan memusnahkan kelompok orang-orang dari Istana Surgawi Surga Empyrean ini dalam satu gerakan? Mo Ye bertanya. Tunggu sebentar, mungkin ada ahli dari Istana Surgawi Surga Empyrean yang bersembunyi di kegelapan. Kami akan bertindak sesuai situasi. Kata Si Eluan. Ledakan, ledakan, ledakan. Jauh di atas langit, tiga sosok saling bersilangan dan terlibat dalam pertempuran sengit. Setiap kali mereka berpapasan, akan terjadi ledakan teredam antara langit dan bumi. Seolah-olah langit dan bumi baru saja terbelah dan alam semesta bergemuruh. Fluktuasi yang mengerikan mengguncang gendang telinga beberapa orang, menyebabkan tubuh mereka gemetar dan memuntahkan darah. Pasukan Istana Langit Empyrean mundur lagi dan lagi, menjauhkan diri dari medan perang. Dentang, Luming menggabungkan 5 teknik penciptaan seni bela diri, dan kekuatannya sangat mengejutkan. Dia melemparkan pukulan dan memukul pedang Kaisar Bela Diri Pemecah Gunung. Tubuh Kaisar Bela Diri Pemecah Gunung bergetar dan dia terlempar. Kemudian, Luming membalikkan tangan kirinya dan memukul dengan telapak tangannya. Ki dari dunia bawah bergulir dan Kaisar ketiga dari kematian dikirim terbang. Membunuh. Tubuh Luming secepat kilat. Dalam sekejap, dia bergegas menuju Kaisar Dunia Bawah Ketiga. Serangan mengerikan menimpa Kaisar Dunia Bawah Ketiga. Kaisar ketiga dari kematian mencoba yang terbaik, tetapi sulit baginya untuk menolak. Kemanapun tinju Luming lewat, ki akhirat dilenyapkan. Kaisar ketiga dari kematian menjerit kesakitan saat tubuhnya hampir meledak. Di sisi lain, Kaisar Bela Diri Pemecah Gunung datang untuk menyelamatkan. Bas! Kuali petir muncul di atas kepala Luming dan menghantam pemecah gunung Kaisar Bela Diri. Saat tingkat kultivasi Luming meningkat, kekuatan kuali petir meningkat saat dia mengendalikannya. Kuali guntur bertabrakan dengan pedang perang Kaisar Bela Diri Posan dengan keras. Meskipun kuali guntur terlempar, kuali itu juga memblokir serangan Kaisar Bela Diri Posan. Itu sudah cukup. Membunuh. Luming menyerang Kaisar ketiga orang mati dan melayangkan pukulan. Ki dari dunia bawah meledak, dan Kaisar ketiga dari kematian dikirim terbang sambil berteriak. Separuh tubuhnya meledak, dan auranya melemah. Luka-lukanya bahkan lebih parah. Dan ini adalah Kaisar kematian ketiga. Tubuh akhiratnya misterius dan selalu berubah. Jika itu adalah Kaisar lain, mereka akan terluka lebih parah setelah terkena serangan Luming. Meski begitu, Kaisar dunia bawah ketiga masih ketakutan. Dia berbalik dan berlari. Dia takut, jika ini terus berlanjut, dia akan benar-benar dibunuh oleh Luming. Kamu tidak bisa melarikan diri. Mata Luming dipenuhi dengan niat membunuh saat dia berjalan menuju Kaisar dunia bawah ketiga. Pada saat yang sama, dia memfokuskan pikirannya dan menyebarkan kesadaran spiritualnya ke segala arah, seolah-olah dia sedang menunggu sesuatu. Dalam beberapa langkah, Luming sudah dekat dengan Kaisar dunia bawah ketiga, dan serangan mengerikannya akan mendarat di Kaisar dunia bawah ketiga. Binatang jahat, kamu berani. Pada saat ini, suara dingin datang dari kehampaan yang tak ada habisnya. Begitu suara itu terdengar, cahaya pedang emas turun dari langit dan menebas kepala Luming. Itu berbahaya. Menghadapi cahaya pedang emas ini, rambut Luming berdiri tegak. Jantungnya bergetar saat merasakan bahaya yang fatal. Mengaum. Tanpa ragu-ragu, 9 garis keturunan naga muncul. Luming melakukan fusi garis keturunan dan berubah menjadi 9 naga. Ledakan, ledakan. Masing-masing dari 9 cakar naga merupakan perpaduan dari 5 teknik bela diri penciptaan, dan semuanya ditujukan pada cahaya pedang emas. Suara yang memekakkan telinga bergema di antara langit dan bumi. Cahaya pedang emas itu begitu tajam hingga bisa menembus segalanya. Serangan yang dibentuk oleh 5 teknik bela diri penciptaan dipatahkan oleh cahaya pedang emas satu persatu. Tubuh 9 naga bergetar, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk mundur ribuan mil sebelum mereka dapat menstabilkan diri mereka sendiri.
Hasilnya 3 dari 9 cakar naga terpotong. Untungnya, ini adalah tubuh Blood Meridian. Lu Ming mengedarkan kekuatan Blood Meridian dan ketiga cakar naganya pulih dengan cepat. Bab 1318 di Hong Cheng. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Pedang Qi yang menakutkan. Lu Ming diam-diam terkejut. Dia berubah menjadi 9 naga dan melakukan teknik bela diri yang menggabungkan 5 jenis konsep. Selain konsep kekacauan, ini adalah kekuatan tempur terkuat Lu Ming. Namun, dia tetap tidak bisa menahannya. Dia didorong mundur ribuan mil oleh kilatan pedang dan 3 cakar naga terpotong. Kekuatan pancaran pedang emas benar-benar menakutkan. Bas! Di kedalaman langit, cahaya keemasan bersinar, dan sesosok tubuh muncul. Itu adalah seorang lelaki tua dengan pelindung tulang tebal dan sosok kekar. Dia mengenakan jubah emas panjang yang berkibar tertiup angin, dan tubuhnya memancarkan keagungan yang tak ada habisnya. Orang tua berjubah emas mengeluarkan aura menakutkan, menyebabkan langit berguncang. Puncak kerajaan bela diri LV2. Jantung Lu Ming berdetak kencang dan matanya sangat serius. Tingkat budidaya lelaki tua berjubah emas itu setara dengan kaisar bela diri Xie Luan dan Di. Dia sangat kuat. Ada kesenjangan besar antara setiap tingkat kerajaan bela diri. Perbedaan antara alam kaisar bela diri tingkat kedua dan tingkat pertama sangat jelas. Tidak akan terlalu sulit bagi kaisar bela diri tingkat kedua untuk membunuh kaisar bela diri tingkat pertama. Belum lagi puncak kerajaan bela diri tingkat kedua. Penatua di Hong Cheng, kaisar dunia bawah ketiga dan kaisar bela diri pemecah gunung sangat gembira melihat lelaki tua itu. Lu Ming mengerutkan kening. Xie Luan telah menyebutkan sebelumnya bahwa Di Yi tiba-tiba memiliki 2 ahli kerajaan bela diri puncak LV2 dengan senjata spiritual kaisar. Lu Ming punya banyak pertanyaan. Tidak mudah untuk menemukan ahli kerajaan bela diri puncak LV2. Di benua hutan belantara surgawi, di permukaan, hanya ada 2 orang, Xie Luan dan Di Yi. Dari mana datangnya 2 orang yang berada di puncak alam bela diri tingkat kedua selain Di Yi? Terlebih lagi, mereka berdua memiliki senjata spiritual raja. Dan sekarang, dia tahu salah satu dari mereka memiliki nama keluarga yang sama dengan Di. Apa yang sedang terjadi? Dikabarkan bahwa istana surgawi di Tian didirikan oleh kaisar bela diri Di. Pada saat itu, hanya ada satu kaisar bela diri Di, dan tidak ada yang pernah mendengar bahwa dia memiliki anggota klan dengan nama keluarga yang sama. Belakangan, apakah kaisar bela diri Di memiliki keturunan, yang kemudian menjadi keluarga Di? Mungkinkah lelaki tua ini adalah keturunan Di? Itu tidak mungkin. Ini karena Lu Ming merasa lelaki tua itu lebih tua dari Di. Lu Ming memiliki lebih banyak pertanyaan di hatinya. Dia merasa Di lebih misterius dari yang dia bayangkan. Di Hong Cheng berdiri tinggi di langit dan menatap Lu Ming. Namun, tidak sulit untuk melihat ada sedikit keterkejutan dan ketidakpercayaan di matanya. Dia sepertinya kagum dengan usia dan kemampuan bertarung Lu Ming. Jadi, kamu adalah Lu Ming. Lu Ming, tidak buruk bagimu untuk memiliki kultivasi dan kekuatan tempur seperti itu di usiamu. Menurutku kamu berbakat. Bergabunglah dengan keluarga kami. Selama kamu berkinerja baik, keluarga Di tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Di Hong Cheng berkata dengan nada merendahkan. Ini bukanlah niat Di Hong Cheng. Sepertinya dia dilahirkan dengan kemampuan untuk meremehkan orang lain. Hehe, Lu Ming terkekeh tapi tidak menjawab. Dia menatap Di Hong Cheng dan berkata setelah beberapa saat, kamu bukan dari benua hutan belantara surgawi, kan? Atau apakah kamu bukan dari benua reruntuhan surgawi? Lu Ming telah melihat semua teladan di benua reruntuhan surgawi, dan tidak ada seorang pun yang bermarga Di. Di Hong Cheng sedikit terkejut seolah dia tidak menyangka Lu Ming tiba-tiba menanyakan pertanyaan ini. Lalu, dia mencibir, kamu tidak perlu khawatir tentang pertanyaan ini. Sekarang, katakan saja padaku, apakah kamu akan menyerah atau tidak? Menyerah? Tidak apa-apa, tapi aku punya syarat. Berikan aku kepala Di dan aku akan menyerah. Lu Ming tersenyum tipis. Kurang ajar. Wajah Di Hong Cheng menjadi gelap, dan niat membunuhnya berkembang. Dia berkata dengan suara dingin, Lu Ming, menurutku kamu cukup berbakat. Saya ingin memberi Anda kesempatan, tetapi Anda tidak memanfaatkannya. Aku hanya bisa mengirimmu dalam perjalanan. Di Hong Cheng mengepalkan tinjunya di udara, dan pedang tempur emas mengembun di udara. Pedang Qi melonjak ke langit. Memotong. Mati, teriak Di Hong Cheng.
Dia mengayunkan pedang emasnya, dan pedang Qi yang menakutkan, panjangnya ribuan mil, membelah langit dan menuju ke arah Luming. Itu bahkan lebih kuat dari yang sebelumnya. Kekacauan. 9 naga menginjak udara, dan kekacauan Qi memenuhi udara di sekitar mereka. Kehendak kekacauan pun terkuak. Di hadapan ahli seperti Di Hongcheng, Luming tidak lagi menyembunyikan kekuatannya dan melepaskannya dengan sekuat tenaga. Penjara menekan seni surga. Luming menggunakan teknik surga penekan penjara dan cakar naga menyapu cahaya pedang emas. Cakar naga tercakup dalam konsep kekacauan. Hanya ketika niat kekacauan digabungkan dengan penjara yang menekan seni surgawi barulah kekuatannya bisa dilepaskan secara maksimal. Ledakan. Cakar naga bertabrakan dengan cahaya pedang emas. Seolah-olah seluruh dunia berguncang seolah akhir dunia telah tiba. Separuh langit dipenuhi cahaya pedang emas, sementara separuh lainnya berada dalam kekacauan. Sosok Di Hongcheng dan Luming diganggu oleh kekuatan tak terlihat, dan mereka mundur pada saat yang bersamaan. Bagaimana mungkin? Kaisar bela diri pemecah gunung dan Kaisar neraka ketiga tercengang melihat pemandangan ini. Mereka sulit mempercayai mata mereka. Luming sebenarnya telah memblokir serangan Di Hongcheng. Tidak hanya itu, tapi mereka terlihat setara satu sama lain karena keduanya mundur pada saat yang bersamaan. Ini berarti Luming bisa bersaing dengan Di Hongcheng. Luming belum menggunakan kekuatan penuhnya saat bertarung dengan mereka. Saat memikirkan hal ini, mereka berdua merasakan hawa dingin di punggung mereka. Jika Luming menggunakan kekuatan penuhnya lebih awal, mereka pasti sudah mati. Gulu. Di Istana Giok Putih Akademi Tianxia, Kong Xin, Dewi Tanxiang, dua Kaisar Akademi Tianxia, dan guru lainnya semuanya menelan ludah dengan susah payah. Tenggorokan mereka bergerak, dan mata mereka terbuka lebar saat menatap ke kejauhan. Kesenjangan antara kita dan Luming semakin besar. Setelah beberapa saat, Kong Xin menghela nafas, suaranya penuh ketidakberdayaan. Luming tidak berada pada level yang sama dengan kita pada awalnya. Dia ditakdirkan untuk menjadi lebih mulia dan melangkah lebih jauh di masa depan. Mata Peri Tanxiang dipenuhi kegembiraan. Memang, dia sudah berdiri di puncak benua hutan belantara surgawi di usia yang begitu muda. Saya benar-benar tidak tahu seberapa tinggi pencapaiannya di masa depan. Seorang kaisar dari Akademi Tianxia juga menghela nafas. Di langit utara, Xieluan dan yang lainnya juga tercengang. Ini, tubuh Kuluo gemetar, dan dia tidak bisa berkata apa-apa. Mereka mengira kemampuan Luming untuk mengalahkan Kuluo dan menghancurkan penguasa biasa sudah cukup menggemparkan. Namun, mereka sekarang menyadari bahwa mereka telah meremehkan Luming. Luming benar-benar bisa bertarung dengan ahli alam bela diri kerajaan LV2 Puncak. Dengan kata lain, kekuatan tempur Luming sudah setara dengan Xieluan. Luming. Di antara kerumunan, Yan Kuangtu adalah yang paling bersemangat. Dia mengepalkan tangannya erat-erat dan sangat bersemangat. Aku tidak salah menilaimu. Mata Xieluan berbinar. Dia tahu bahwa dia telah membuat taruhan yang tepat. Pedang Kaisar, hancurkan dunia. Suara marah Di Hongcheng terdengar. Dia sebenarnya dipaksa mundur oleh Luming. Ini mengejutkannya, tetapi pada saat yang sama, membangkitkan niat membunuhnya. Cahaya pedang emas melonjak. Di Hong menyatu dengan pedang dan berubah menjadi cahaya pedang yang menyilaukan, menebas ke arah Luming. Bab 1319 Pertempuran Sengit. Pukulan keras dari pakar kerajaan bela diri puncak LV2 pasti akan menggemparkan dan sangat kuat. Kaisar neraka ketiga, Kaisar bela diri pemecah gunung, sangat ketakutan dengan pedang ini. Mereka merasa tidak punya harapan untuk dibunuh oleh pedang ini. Luming. Di Istana Giok Putih, Kong Xin dan yang lainnya, serta Xieluan dan yang lainnya di utara, juga gelisah, terutama Xieluan, yang siap membantu kapan saja. Kekuatan tempur dari kerajaan bela diri LV2 Puncak memang luar biasa. Mata Luming menyipit. 9 naga memutar tubuh mereka, membuka mulut, dan meraung. Kekuatan melahap meledak, menyelimuti bagian depan. Pada saat yang sama, cakar naga terulur, dan bayangan prasasti penekan penjara muncul. Ledakan. Sekali lagi, itu berbenturan dengan cahaya pedang emas, dan ledakan mengerikan terdengar di langit. Bayangan prasasti penekan penjara dihancurkan oleh cahaya pedang emas, tapi cahaya pedang emas juga runtuh. Bas. 9 naga dan Di Hongcheng mundur pada saat bersamaan. Kali ini, kemunduran Di Hongcheng lebih singkat,
sedangkan kemunduran Lu Ming lebih lama. Tubuh 9 naga sedikit bergetar, dan mereka ditutupi dengan bekas pedang. Tubuh 9 naga bersinar dengan cahaya. Tubuh mereka tampak tidak kokoh lagi, dan tampak ilusi. Kamu belum menjadi kaisar, dan kamu belum mengembangkan tubuh spiritual. Masih ada batasan untuk hanya mengandalkan kekuatan garis keturunanmu. Mari kita lihat bagaimana kamu akan melawanku. Di Hongcheng mencibir, matanya dingin. Bagaimanapun, ada batas kekuatan fusi garis keturunan. Semakin kuat perlawanannya, semakin besar kekuatan garis keturunan yang dikonsumsi. Setelah kekuatan garis keturunan habis, dia tidak bisa lagi mempertahankan keadaan fusi garis keturunan. Dia hanya bisa menunggu kekuatan garis keturunannya pulih sebelum dia dapat menggunakan fusi garis keturunan lagi. Jelas bahwa kekuatan garis keturunan 9 naga Lu Ming akan segera habis, jadi tubuh 9 naga itu agak ilusi. Langkah ini akan membunuhmu. Di Hongcheng melangkah maju, dan cahaya pedang emas bahkan lebih menyilaukan. Pedang Kaisar, hancurkan dunia. Bas! Kilatan pedang emas menebas Lu Ming lagi, penuh dengan niat membunuh. Di Hongcheng hendak membunuh Lu Ming dengan pedang ini. Puff! Garis keturunan 9 naga meledak seperti gelembung. Namun, tubuh asli Lu Ming tidak muncul. Sebaliknya, sebuah tablet batu muncul. Itu adalah prasasti penekan penjara. Prasasti penekan penjara berubah menjadi seukuran gunung, memancarkan cahaya cemerlang. Di bawahnya, kata pada prasasti itu bersinar dengan cahaya yang cemerlang. Bas! Prasasti penjaga penjara ditutupi lapisan kekacauan, yang membuatnya tampak lebih berat dan lebih menekan. Prasasti penekan penjara itu menekan ke arah cahaya pedang emas. Garis keturunan peringkat ke-9 tingkat dewa kedua. Mata di Hongcheng menyipit. Garis keturunan dari prasasti penekan penjara berbenturan dengan cahaya pedang emas. Bagian bawah penjara yang menekan garis keturunan prasasti adalah tubuh fisik yang tidak bisa dihancurkan dan kokoh. Prasasti penekan penjara bergetar dan terbang mundur. Cahaya pedang emas juga runtuh seketika. Di Hongcheng juga mundur dengan cepat akibat serangan balik. Kali ini, Di Hongcheng mundur lebih jauh dari Lu Ming. Hal ini membuat wajah Di Hongcheng menjadi sangat jelek. Garis keturunan dari prasasti penekan penjara berisi tubuh aslinya. Ini memang lebih kuat dari garis keturunan 9 naga. Hati Lu Ming tergerak. Bas! Pada saat ini, tubuh Di Hongcheng sepertinya telah berubah menjadi cahaya pedang emas, menerobos kehampaan dan mendekati Lu Ming dengan kecepatan ekstrim. Bagus! Suara Lu Ming datang dari prasasti penjaga penjara. Prasasti penjaga penjara bersinar dan bergegas menuju Di Hongcheng. Dentang! Langit dan bumi meledak. Kedua sosok itu mundur dan kemudian menyerang lagi. Antara langit dan bumi, hanya dua sosok cahaya yang terlihat terus-menerus menyerang dan bertarung. Di langit, terjadi ledakan terus-menerus. Gelombang kejut yang terbentuk dari pertarungan keduanya semakin menakutkan, menyebabkan para penonton mundur semakin jauh. Dalam sekejap mata, keduanya telah bertukar lebih dari 10 gerakan. Meskipun Lu Ming lebih unggul, itu hanya sedikit keuntungan. Dia tidak bisa menang melawan lawannya dalam waktu singkat. Brengsek! Di Hongcheng meraung dalam hatinya. Dia adalah ahli alam bela diri kerajaan LV2 Puncak, tapi dia bahkan tidak bisa mengalahkan seorang pemuda di alam dewa spiritual. Dia merasa terhina. Pergilah ke neraka, pedang kaisar. Tiba-tiba, Di Hongcheng meraung saat pedang tempur emas muncul di atas kepalanya. Pedang tempur ini tidak dibentuk oleh esensi sejati, tapi pedang tempur sungguhan, senjata roh sungguhan. Senjata spiritual kaisar. Itu adalah senjata spiritual kaisar. Di Hongcheng memegang pedang tempur emas di tangannya, dan pedang Qi yang menakutkan ditebas ke arah Lu Ming. Senjata spiritual kaisar. Kekuatan yang sangat menakutkan. Menghadapi pedang ini, hati Lu Ming gemetar. Senjata spiritual kaisar adalah senjata spiritual kaisar. Awalnya senjata itu digunakan oleh Kaisar Puncak, dan hanya Kaisar Puncak yang dapat sepenuhnya melepaskan kekuatan senjata spiritual kaisar. Seniman bela diri tingkat tinggi dan bahkan kaisar tingkat rendah tidak dapat melepaskan kekuatan penuh senjata spiritual kaisar. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat kultivasi seseorang, semakin kuat pula senjata spiritual kaisarnya. Kaisar bela diri tingkat kedua yang menggunakan senjata spiritual kaisar secara alami akan lebih kuat daripada kaisar bela diri tingkat pertama. Pedang ini memberi Lu Ming perasaan bahaya yang ekstrim. Kekuatan, kekuatan. Lu Ming meraung di dalam hatinya.
Lebih banyak energi dari garis keturunan ketiganya melonjak ke dalam tubuhnya, memenuhi hatinya dengan niat membunuh. Namun, dia tidak peduli saat ini. Kekuatan garis keturunan ketiga dan kekacauan akan menutupi prasasti penjaga penjara, menjadikannya lebih kuat dari sebelumnya. Dentang, cahaya pedang emas menghantam prasasti penekan penjara. Prasasti itu bergetar hebat dan terlempar seperti meteorit, menciptakan lubang besar di angkasa. Di atasnya, kekacauan akan hampir hancur. Prasasti penekan penjara terus berdengung dan menjadi transparan. Satu gerakan dan kekuatan garis keturunan dari prasasti penekan penjara akan segera habis. Kekuatan tempur di Hongcheng telah meroket dengan penambahan senjata spiritual rajanya. Lu Ming sama sekali bukan tandingannya. Mati. Di Hongcheng menyerang Lu Ming lagi. Tidak bagus, serang. Di utara, ekspresi Xie Luan berubah. Dia mengambil satu langkah ke depan dan melakukan perjalanan 10.000 mil dalam sekejap. Memotong. Pedang iblis hitam pekat muncul di tangan Xie Luan. Demonic Ki melonjak ke langit, dan pancaran pedang membelah udara. Cahaya pedang hitam menembus kehampaan tak berujung dan menuju ke arah di Hongcheng. Senjata spiritual Kaisar. Pedang iblis di tangan Xie Luan juga merupakan senjata spiritual Kaisar. Xie Luan telah menciptakan kekacauan di dunia saat itu, jadi dia secara alami memiliki senjata spiritual Kaisar. Dia menyembunyikannya di tempat rahasia dan baru mengeluarkannya beberapa waktu yang lalu. Ekspresi di Hongcheng berubah saat dia melihat serangan Xie Luan. Dia berbalik dan menebaskan pedang emasnya ke arah Xie Luan, mengabaikan Lu Ming. Dentang. Keduanya saling bertukar pukulan dan berimbang. Membunuh. Xie Luan menyerang di Hongcheng. Di Hongcheng tidak punya pilihan selain melawan Xie Luan. Lu Ming menghela napas panjang. Kaisar bela diri tingkat kedua dengan senjata spiritual Kaisar terlalu kuat. Lu Ming bukan lawannya. Bunuh sekelompok anjing ini. Membunuh. Pada saat ini, Yan Kuangtu, Kuluo, Kaisar Barbar dan yang lainnya telah tiba, membunuh pasukan Istana Surgawi Surga Empyrean. Tidak baik. Ekspresi Kaisar bela diri pemecah gunung dan Kaisar dunia bawah ketiga berubah drastis. Hanya ada dua orang, dan mereka benar-benar kalah. Pergi ke neraka. Kaisar Barbar mengincar Kaisar bela diri pemecah gunung, sementara Kuluo mengincar Kaisar dunia bawah ketiga. Keduanya mulai berkelahi. Bab 1320 membunuh Kaisar lainnya. Adapun Yan Kuangtu dan Mo Ye, mereka membantai pasukan Istana Surgawi di Tian seolah-olah mereka memasuki tanah tak bertuan. Dengan satu gerakan, sejumlah besar ahli terbunuh, dan sejumlah besar mayat berjatuhan dari langit. Sekarang, bunuh jalan keluar kita. Di Istana Giok Putih Akademi Tianxia, seorang kaisar memberi perintah. Membunuh. Para penggarap dari Akademi Tianxia juga bergegas keluar dan mengepung tentara Istana Surgawi di Tian. Tidak bagus. Lari. Cepat lari. Pasukan besar Istana Surgawi Surga Empyrean dikalahkan dalam sekejap dan melarikan diri demi nyawa mereka. Mereka tidak punya pilihan. Para kaisar Istana Surgawi Surga Empyrean ditahan. Akademi Tianxia, Mo Ye, dan yang lainnya semuanya adalah kaisar. Membunuh mereka yang berada di bawah wilayah kaisar semudah membunuh ayam. Bahkan Supremes akan mati hanya dengan satu tamparan. Kekacauan. Pasukan Istana Surgawi Surga Empire berada dalam kekacauan total. Mereka hanya peduli untuk melarikan diri demi hidup mereka. Beberapa seniman bela diri tertinggi tidak tega untuk terus bertarung dan melarikan diri dengan panik. Kamu tidak akan bisa melarikan diri. Kaisar Akademi Tianxia telah mengawasi para Supremes ini, dan mereka dibunuh satu persatu. Ini adalah pembantaian sepihak. Ki darah memenuhi udara, dan pertempuran itu tidak berlangsung lama. Lebih dari separuh pasukan Istana Surgawi Surga Empyrean telah terbunuh, dan tanah di bawahnya dipenuhi mayat. Mereka yang melarikan diri adalah mereka yang memiliki budidaya lemah. Tidak ada yang tertarik untuk membunuh mereka. Mereka yang memiliki budidaya lemah tidak akan banyak mempengaruhi situasi secara keseluruhan. Hanya ada 3 medan perang yang tersisa di langit di atas Akademi Tianxia. Xie Luan bertarung di Hongcheng. Kaisar Barbar melawan Kaisar bela diri pemecah gunung, sementara Kuluo melawan Kaisar dunia bawah ketiga. Ayo kita akhiri ini dengan cepat. Ayo serang bersama. Suara Lu Ming terdengar saat dia menyerang Kaisar dunia bawah ketiga. Meskipun kekuatan meridian darah Lu Ming telah habis dan dia tidak dapat melakukan fusi meridian darah, kekuatan kehendak kekacauan yang dilontarkan Lu Ming masih menakutkan.
Ledakan. Lu Ming mendekati Kaisar Ketiga Kematian dan melayangkan pukulan. Pukulan ini membawa kehendak kekacauan dan menghancurkan alam semesta. Tidak, Kaisar Ketiga dari Kematian merasakan bahaya yang fatal. Dia meraung ketakutan dan berubah menjadi Ki Dunia Bawah, mencoba melarikan diri. Namun di bawah kehendak kekacauan, semuanya sia-sia. Saat tinju Lu Ming mendarat, Kaisar Ketiga dari Kematian itu mengeluarkan jeritan yang membekukan darah. Ki Dunia Bawah dilenyapkan, dan Kaisar Ketiga dari tubuh orang mati muncul kembali. Namun, sudah terlanjur hancur berkeping-keping. Dewa spiritualnya juga menghilang ke udara karena pengaruh pukulan itu. Desis-desis-desis. Kuluo dan Kaisar lainnya tersentak ngeri. Seorang ahli kerajaan bela diri tingkat pertama biasa sangat lemah ketika menghadapi Lu Ming sehingga dia terbunuh oleh satu pukulan. Enyah. Kaisar bela diri yang menghancurkan gunung hampir ketakutan setengah mati saat melihat ini, dan dia menyerang ke depan dengan marah. Namun, Kaisar Barbar menghalangi jalannya. Selain Kaisar Barbar, Mo Ye, Yan Kuangtu, dan yang lainnya juga telah bergerak, meninggalkan Kaisar bela diri pemecah gunung tanpa jalan keluar. Setelah Lu Ming membunuh Kaisar Dunia Bawah Ketiga, dia berjalan menuju Kaisar bela diri pemecah gunung. Kaisar bela diri pemecah gunung sangat ketakutan. Di Hongcheng, selamatkan aku. Penghancur gunung Kaisar bela diri berteriak meminta bantuan kepada Di Hongcheng. Namun, Di Hongcheng tidak bisa melepaskan diri dari pertarungan dengan Xie Luan, jadi dia hanya bisa melindungi dirinya sendiri. Xie Luan berada di alam bela diri kerajaan tingkat ketiga pada puncaknya. Namun, dia telah ditekan oleh prasasti penekan penjara selama 30.000 tahun dan esensinya telah terluka, sehingga dia tidak dapat pulih ke puncaknya. Namun, dia memiliki pengalaman tempur yang kaya. Meskipun wilayahnya sama dengan wilayah Di Hongcheng, dia masih lebih kuat dari Di Hongcheng. Di Hongcheng hanya bisa melindungi dirinya sendiri. Dia tidak bisa melepaskan tubuh sucinya untuk menyelamatkan Kaisar bela diri pemecah gunung. Jika kamu berani melawan keluarga kami, kalian semua akan mati. Pada akhirnya, Di Hongcheng meraung dan bertukar pukulan dengan Xie Luan. Kemudian, dia berubah menjadi cahaya pedang dan melesat pergi. Dia sebenarnya telah melarikan diri. Xie Luan tidak mengejarnya. Meskipun dia sedikit lebih kuat dari Di Hongcheng, ada batas kekuatannya. Dia tidak bisa menahan Di Hongcheng di sini. Tidak, melihat Di Hongcheng melarikan diri, pemecah gunung Kaisar bela diri berteriak putus asa. Adapun Lu Ming, dia sudah tidak jauh dari Kaisar bela diri pemecah gunung, dan niat membunuh yang dingin menyelimuti dirinya. Jangan bunuh aku. Saya menyerah. Saya menyerah. Teriak Kaisar bela diri yang menghancurkan gunung. Dia telah melihat nasib Kaisar Dunia Bawah Ketiga dengan jelas. Jika dia tidak menyerah, dia akan mati. Kita bisa menyerah, tapi menyerahlah melawan dan biarkan kita menyegel kultivasi kita. Kata Lu Ming. Lu Ming tidak serta-merta harus membunuh pihak lain. Bagaimanapun, pihak lain adalah ahli kerajaan bela diri. Jika mereka menyerah dan membantu mereka, itu akan bermanfaat bagi mereka. Menghadapi situasi seperti itu, Kaisar bela diri pemecah gunung tidak berdaya dan hanya bisa menyerah untuk melawan. Dia mengerti bahwa meskipun dia melawan dengan sekuat tenaga, dia hanya akan terbunuh pada akhirnya. Dia mungkin sebaiknya mempercayai Lu Ming kali ini saja. Segel budidayanya. Lu Ming memerintahkan. Segera, Kaisar Barbar, Kuluo, dan Mo Ye bergabung untuk menyegel basis budidaya Kaisar bela diri pemecah gunung. Pertempuran itu akhirnya berakhir. Itu berakhir dengan kekalahan Istana Kaisar Surga. Hampir semua ahli yang dikirim ke sini tewas dalam pertempuran. Hanya Di Hongcheng yang lolos, Kaisar Dunia Bawah Ketiga telah tewas dalam pertempuran, dan Kaisar bela diri pemecah gunung telah menyerah. Mereka menderita kerugian besar. Lu Ming, terima kasih. Kedua dekan Akademi Tianxia mendatangi Lu Ming dan menangkupkan tangan mereka untuk berterima kasih padanya. Kamu terlalu baik, dekan. Saudara Kongxin dan saya berteman. Bagaimana Lu Ming bisa duduk diam dan tidak melakukan apapun saat Akademi Tianxia sedang dalam masalah? Petik 2. Kata Lu Ming. Lu, kakak Lu. Kongxin dan Dewi Tanxiang berkumpul dan memberi hormat pada Lu Ming. Perasaan mereka campur aduk. Dia masih ingat bahwa tidak lama setelah pertempuran Providence berakhir, Lu Ming telah mengganti namanya menjadi Lu Shaoqing dan tiba di benua tengah. Pada saat itu, kekuatan tempur Lu Ming hampir sama dengan mereka. Faktanya,
Tingkat kultivasinya bahkan tidak setinggi mereka. Namun, baru beberapa tahun berlalu, dan sudah terjadi perubahan yang menggemparkan. Tingkat kultivasi dan kekuatan tempur Lu Ming telah jauh melampaui mereka. Dia berdiri di puncak benua hutan belantara surgawi. Mereka mungkin tidak dapat mengejar Lu Ming bahkan jika mereka menghabiskan seluruh hidup mereka. Saudara Kong, peri, bagaimana kabarmu? Lu Ming tersenyum. Kemudian, dia melihat kedua dekan Akademi Tianxia dan berkata, "Dua halamanku, dunia sedang dalam kekacauan sekarang. Apa yang kamu rencanakan?" Ini, kami belum memikirkannya dengan matang. Seorang sutradara dengan sosok tinggi menghela nafas. Di Akademi Tianxia, ada orang yang mengembangkan jalur bela diri dan ada pula yang mengembangkan jalur prasasti. Dari dua dekan, yang satu mengembangkan jalur bela diri dan yang lainnya mengembangkan jalur prasasti. Dekan yang lebih tinggi mengembangkan seni bela diri, sedangkan dekan yang lebih kurus mengembangkan dao prasasti. Bagaimana kalau begini? Kenapa Akademi Tianxia tidak membentuk aliansi dengan kita dan pergi ke dataran utara bersama-sama? Dengan cara ini, kekuatan kita akan menjadi lebih kuat dan kita akan memiliki peluang lebih besar untuk melawan istana surgawi di Tian. Lu Ming menyarankan. Kedua dekan Akademi Tianxia saling memandang, lalu menangkupkan tangan mereka dan berkata, "Lu Ming, kami memiliki niat yang sama." "Itu bagus haha, kalau begitu jangan tunda lagi. Kami akan berangkat ke dataran utara sekarang. Jika kita terlambat, Istana Kaisar Surga kemungkinan besar akan datang," kata Lu Ming. "Baiklah, kami akan segera berangkat. Anda dapat memasuki Istana Giok Putih. Itu adalah harta rahasia," kata Direktur Jangkung. "Baiklah." Lu Ming mengangguk dan kelompok itu terbang ke Istana Giok Putih. Xie Luan tidak mengatakan apapun selama proses ini. Bab 1321 Aliansi antara Di Yi dan keluarga Xie. Sejak dia melihat kemampuan bertarung Lu Ming, dia punya rencana dalam pikirannya. Di masa lalu, dia membentuk aliansi dengan Lu Ming karena dia melihat potensi Lu Ming. Syarat aliansi adalah Lu Ming bisa membimbingnya ketika dia bergabung dengan sekte besar di benua Yuanlu. Dia telah ditekan selama 30.000 tahun, dan semua keluarga serta teman-temannya telah berubah menjadi debu. Dia tidak lagi khawatir tentang benua hutan belantara surgawi. Di matanya, yang ada hanyalah kultivasi, dan pengejaran seni bela diri yang lebih tinggi. Dia tidak tertarik pada kekuasaan. Oleh karena itu, setelah melihat level pertarungan Lu Ming saat ini, dia berencana untuk perlahan-lahan menyerahkan kekuatan kepada Lu Ming. Dia hanya akan membantu Lu Ming. Lu Ming jelas telah memikirkan hal ini juga. Dia melirik Xie Luan tetapi tidak mengatakan apapun. Lu Ming sekarang memiliki teman, keluarga, dan orang-orang terkasih. Jika dia ingin melindungi orang-orang ini, dia membutuhkan kekuasaan dan otoritas. Karena Xie Luan sengaja menyerah, dia juga tidak sopan. Kelompok itu memasuki Istana Giok Putih, bersinar dan membuka ruang, langsung memasuki dimensi alternatif dan menuju dataran utara. Tidak lama kemudian, dataran utara, di langit di atas suku 100 binatang, ruang terbelah dan Istana Giok Putih muncul. Setelah beberapa saat, aula konferensi suku 100 binatang dipenuhi orang. Semua petinggi di dataran utara, serta para ahli dari Akademi Tianxia, hampir semuanya hadir. Xie Luan dan Lu Ming masih duduk di posisi paling atas. Banyak orang memandang Lu Ming dengan hormat dan kagum. Berita pertarungan Lu Ming di Akademi Tianxia telah menyebar. Mudah baginya untuk mengalahkan Kaisar Bela Diri tingkat kedua dan membunuh Kaisar Bela Diri tingkat pertama. Tingkat kekuatan tempur ini sudah berada di puncak benua hutan belantara surgawi, meremehkan semua orang. Terlebih lagi, Lu Ming masih sangat muda dan tingkat kultivasinya hanya pada tahap dewa spiritual. Tidak ada yang bisa memprediksi masa depan dan potensi Lu Ming. Mereka memandang Lu Ming dengan hormat dan kagum. Semuanya, kami telah menerima kabar bahwa Di Yi dari Istana Surgawi Kaisar akan membentuk aliansi dengan keluarga Xie dari dinasti Sein kuno. Setelah semua orang duduk, seorang kaisar dari Akademi Tianxia mengumumkan berita mengejutkan. Semua orang tersentak ketika mendengar berita itu. Apa? Istana Surgawi Surga Empyrean ingin membentuk aliansi dengan klan Xie. Apakah ini benar? Kami dalam masalah. Ruang diskusi langsung gempar. Itu benar sekali. Dalam waktu 1 bulan, kedua belah pihak akan mengadakan upacara aliansi di Kota Suci.
kata Kaisar Akademi Tianxia yang kekar. Adegan itu kembali hening. Semua orang mengerutkan kening, ekspresi mereka muram. Sekarang, kekuatan terkuat di benua hutan belantara dewa, tidak diragukan lagi, adalah Istana Dewa di Tian, yang dipimpin oleh Di. Istana Surgawi Surga Empyrean mengumpulkan kekuatan wilayah Tandus Timur dan dunia bawah selatan. Selain itu, beberapa kekuatan hegemonik di benua tengah juga telah menyerah, dan kekuatan mereka semakin kuat. Yang paling penting, Istana Surgawi Surga Empyrean memiliki 3 ahli puncak. Itu seperti 3 gunung besar yang membebani hati setiap orang. Selain Istana Surgawi Surga Empyrean, kekuatan terkuat lainnya adalah keluarga Xie dari dinasti suci kuno dan sekutunya. Ada juga surga yang menekan tentara surgawi dan sekutunya. Dan kemudian ada dataran utara. Gurun Barat selalu tidak ikut serta dalam pertempuran berarti ia dikecualikan. Dari 4 kekuatan besar, Istana Surgawi Surga Empyrean adalah yang terkuat. Namun, klan Royal Xie memiliki sejarah lebih dari 1 juta tahun. Dari segi fondasinya, mereka pastilah yang terkuat. Tidak ada yang bisa melihatnya dan mereka pasti tidak bisa diremehkan. Kini, kedua raksasa ini akan bergabung. Apakah kekuatan lain masih bisa bersaing dengan mereka? Awalnya, meskipun Istana Langit Empyrean kuat, fondasi mereka tidak cukup kuat, dan jumlah kaisar yang mereka miliki relatif kecil. Termasuk Di, masih ada 2 ahli di puncak alam bela diri tingkat kedua, Kaisar Dunia Bawah Selatan, dan beberapa kaisar yang menyerah. Jumlahnya hanya selusin. Dalam hal ini, jumlah kaisar dari keluarga Xie dan sekutunya, serta tentara surgawi penekan surga dan sekutunya, semuanya melampaui jumlah Istana Surgawi Surga Empyrean. Bahkan di dataran utara, jumlah kaisar bertambah hingga lebih dari 10. Meskipun Istana Langit Empyrean sangat kuat pada puncaknya, mereka tidak memiliki banyak kaisar. Kekuatan lain masih bisa melawan mereka. Tapi sekarang, aliansi antara Istana Langit Empyrean dan klan Xie bisa menutupi kelemahan ini. Pada saat itu, mereka pasti bisa menyebar ke seluruh dunia. Baik itu tentara surgawi yang menekan surga atau dataran utara, mereka akan kesulitan untuk melawan mereka. Memikirkan hal ini, hati semua orang menjadi sangat berat. Mengapa klan Xie dan Istana Surgawi Surga Empyrean akan membentuk aliansi? Tidak ada yang bisa memahaminya. Dengan momentum Istana Surgawi Surga Empyrean saat ini, apa yang akan terjadi pada keluarga Xie jika mereka menyatukan hutan belantara surgawi? Pasti ada transaksi yang tidak diketahui dalam hal ini. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Seseorang bertanya. Adegan itu hening, dan tidak ada yang berbicara. Bahkan Xie Luan dan Lu Ming mengerutkan kening. Mari kita bicara tentang pendapat kita sendiri dan mendiskusikannya. Lu Ming berbicara setelah beberapa saat. Benar, beritahu aku. Kata Xie Luan. Semua orang ikut serta, mengungkapkan pendapat mereka sendiri. Beberapa orang menyarankan untuk mengambil inisiatif menyerang satu pihak dan bertarung bersama mereka untuk menghancurkan aliansi. Namun, ada pula yang langsung membantah. Kekuatan Istana Surgawi Surga Empyrean sangat kuat, dan ketiga pakar puncak itu tak tertandingi. Itu bukanlah keputusan yang bijaksana untuk menyerang Istana Surgawi Surga Empyrean. Adapun keluarga Xie, mereka bertanggung jawab atas kota suci dan memiliki dasar yang kuat. Kota suci belum pernah ditembus sebelumnya, jadi sangat berbahaya untuk menyerang keluarga Xie. Orang-orang ini menganjurkan pertahanan dan berpegang teguh pada dataran utara. Semua orang berbicara satu demi satu, mereka berdebat hingga akhirnya mencapai konsensus untuk mempertahankan dataran utara dan meningkatkan kekuatan mereka. Harapan mereka tertuju pada Xie Luan dan Lu Ming. Xie Luan awalnya adalah ahli ranah bela diri kerajaan LV3. Dia hanya terluka pada bagian inti dan membutuhkan waktu untuk pulih. Jika mereka bertahan dan tidak keluar, situasinya akan berubah ketika Xie Luan pulih ke alam bela diri kerajaan tingkat ketiga. Mereka akan lebih unggul dalam hal kekuatan tempur puncak. Orang lainnya adalah Lu Ming. Lu Ming masih muda dan tingkat kultivasinya hanya pada alam dewa spiritual yang sempurna. Jika tingkat kultivasi Lu Ming meningkat lebih jauh, dia akan menjadi lebih kuat dan mampu mengubah hasil pertempuran. Oleh karena itu, hasil akhir dari diskusi tersebut adalah bertahan, menunggu, dan meningkatkan kekuatan mereka. Lu Ming tidak keberatan dengan hal ini. Yang kurang darinya sekarang adalah waktu. Selama dia punya waktu, tubuh roh murni akan meningkat setiap hari,
dan kekuatannya akan menjadi semakin kuat. Lebih jauh lagi, jika dia menerobos ke tingkat tertinggi, niat kekacauannya akan berubah menjadi tahap awal dari domain kekacauan. Kekuatan tempurnya akan meningkat secara dramatis, dan dia tidak akan takut bahkan jika dia menghadapi ahli kerajaan bela diri puncak LV2 dengan senjata spiritual kaisar. Pada akhirnya, Lu Ming dan Xie Luan menyelesaikan rencana ini. Itu benar, Kakak Yan. Pada saat ini, pandangan Lu Ming beralih ke Yan Kuangtu. Senior Bai Sijin, di mana Senior Du Songjue dan yang lainnya? Kenapa aku belum melihatnya? Secara logika, dengan kembalinya Lu Ming dan peristiwa besar yang terjadi di benua hutan belantara dewa, Bai Sijin, Du Songjue, dan yang lainnya pasti akan menggunakan susunan teleportasi antar wilayah untuk datang dan mendiskusikan berbagai hal. Namun, sejak Lu Ming kembali, mereka tidak terlihat lagi. Setelah Lu Ming berbicara, ekspresi Yan Kuangtu berubah. Tatapannya rumit, dan dia ragu untuk berbicara. Jantung Lu Ming berdetak kencang. Dia punya firasat buruk. Benar saja, ketika tatapan Lu Ming menyapu Xie Luan, Kaisar Barbar, Kuluo, dan yang lainnya, dia melihat tatapan mata mereka rumit dan tidak berani menatap matanya. Firasat buruk Lu Ming semakin kuat. Bab 1322 berita mengejutkan, memajukan pertempuran yang menentukan. Kakak Yan, apa yang terjadi? Lu Ming memandang Yan Kuangtu dan menekankan kata-katanya. Matanya cerah saat dia menatap Yan Kuangtu. Ekspresi Yan Kuangtu berubah. Akhirnya, dia menghela nafas panjang dan berkata, Lu Ming, pada awalnya aku tidak ingin memberitahumu, tapi karena kekuatan tempurmu telah mencapai tingkat seperti itu, tidak ada salahnya memberitahumu. Formasi Yin dan Yang dari Sekte Jimat-Jimat telah dipatahkan oleh Kaisar Bela Diri Di. Apa? Kata-kata Yan Kuangtu seperti guntur, terngiang-ngiang di hati Lu Ming. Ketika Lu Ming kembali, dia mendengar serangkaian berita penting. Kemudian, dia mendengar bahwa Akademi Tianxia diserang. Dia segera bergegas ke Akademi Tianxia dan tidak sempat bertanya tentang Sekte Jimat-Jimat. Ia tidak menyangka kejadian tak terduga seperti itu akan terjadi. Dalam pikiran bawah sadar Lu Ming, Sekte Jimat-Jimat masih bisa bertahan untuk sementara waktu. Oleh karena itu, Lu Ming tidak banyak bertanya tentang hal itu. Beberapa bulan yang lalu, Kaisar Bela Diri Di Yi menyerang. Yang pertama adalah lembah iblis yang tak terhitung jumlahnya, yang mudah dihancurkan. Yang kedua adalah Sekte Jimat. Meskipun formasi Yin dan Yang Sekte Jimat-Jimat sangat kuat dan dapat memblokir Di Yi sendirian, formasi Yin dan Yang tidak dapat memblokir serangan Di Yi dan dua puncak ahli kerajaan bela diri LV2 lainnya bersama dengan senjata spiritual raja. Saat itu, Bai Sijin, Du Songjue, Master, dan yang lainnya mengendalikan formasi Yin dan Yang untuk mengulur waktu agar yang lain bisa bergerak. Pada akhirnya, sebagian besar orang pindah ke dataran utara, tetapi Tuan, Bai Sijin, dan yang lainnya jatuh ke tangan Di Yi. Yan Kuangtu menjelaskan secara detail. Sebagian besar murid Sekte Jimat-Jimat, orang tua Lu Ming, Hua Qi, dan yang lainnya semuanya telah dipindahkan ke dataran utara melalui susunan teleportasi antar wilayah. Namun, 9 matahari tertinggi, Bai Sijin, Du Songjue, dan para petinggi lainnya berada di tangan Di Yi. Jenderal Lu, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Karena Di Yi tidak melakukan apapun pada saat itu dan membiarkan mereka tetap hidup, menurutku dia tidak akan membunuh mereka secepat itu. Seseorang berbicara dan membujuk Lu Ming. Memang, saya tidak membunuh mereka tetapi membiarkan mereka tetap hidup. Itu pasti berguna. Mereka seharusnya tidak berada dalam bahaya untuk saat ini. Yang lain juga menyarankan. Pada saat ini, ekspresi banyak orang berubah, dan jimat transmisi suara giok muncul di tangan mereka. Pasti ada beberapa berita penting, karena beberapa petinggi telah menerima berita tersebut pada saat yang bersamaan. Mereka semua mengirimkan indera suci mereka ke jimat transmisi suara giok. Bagaimana ini bisa terjadi? Yan Kuangtu melihat jimat giok dan berseru. Dia terlalu bersemangat untuk menekan Zhen Yuan di tubuhnya. Aura kuat keluar dari tubuhnya, dan lapisan api menyebar dari tubuhnya, menyebabkan suhu di aula meningkat tajam. Brengsek, menjijikkan. Yang lain juga mulai mengaum dengan marah, wajah mereka sangat tidak sedap dipandang, termasuk Xie Luan dan kaisar lainnya. Apa itu? Apa yang sedang terjadi? Mata Lu Ming menyapu seluruh ruangan dan dia merasakan firasat buruk. Dia baru saja kembali, jadi wajar saja, tidak ada yang mengiriminya kabar apapun.
Jenderal Lu. Banyak orang memandang Lu Ming, ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti. Lu Ming. Yan Kuangtu mengepalkan tangannya dengan erat. Matanya merah karena marah. Tubuhnya gemetar karena marah. Apa yang sedang terjadi? Berbicara, Lu Ming berteriak dengan marah. Matanya seperti kilat, dan tubuhnya memancarkan aura yang kuat. Tapi semua orang saling memandang, dan tetap tidak ada yang berbicara. Aku akan melihatnya sendiri. Lu Ming bergerak dan menerkam salah satu makhluk tertinggi. Yang Maha Tinggi tidak bisa menahan sama sekali dan jimat giok transmisi suara di tangannya direnggut oleh Lu Ming. Setelah Lu Ming memindai isi jimat giok transmisi suara dengan indera spiritualnya, ekspresinya berubah drastis. Dia menjadi sangat jelek dan niat membunuh yang dingin keluar dari tubuhnya. Di keluarga Xie. Lu Ming mengucapkan kata-kata ini. Mereka begitu dingin sehingga membuat seseorang merinding. Hanya ada satu pesan di jimat giok. Baru saja, klan Xie dan Istana Kaisar Surga dari dinasti Sein kuno telah mengirimkan pesan bersama. Sebulan kemudian, klan Xie dan Istana Kaisar Surga akan mengadakan upacara aliansi di Kota Suci. Saat itu, mereka akan membunuh para pemberontak, termasuk Xia Jiuyang, Bai Sijin, dan Du Songjue, dan menggunakan darah mereka sebagai korban. Pesan singkat tersebut membuat niat membunuh Lu Ming mencapai puncaknya. Pandangan semua orang tertuju pada Lu Ming. Semua orang tahu bahwa Lu Ming adalah Zonzi dari Sekte Jimat-Jimat dan memiliki hubungan dekat dengan 9 matahari tertinggi. Lu Ming pasti tidak akan duduk diam dan tidak melakukan apapun. Di dari keluarga Xie, kalau begitu, bunuh dia. Setelah mengucapkan kata terakhir, tubuh Lu Ming meledak dengan semangat juang yang kuat. Tatapannya seolah menembus kehampaan dan memandang kota suci yang jaraknya ratusan juta mil. Lu Ming, kamu ingin pergi ke kota suci. Jangan impulsif. Ini pasti rencana Di Yi dan keluarga Xie. Selama pertempuran di Akademi Tianxia, Di Yi pasti sudah mengetahui kekuatan tempurmu. Dia takut padamu, jadi dia menyebarkan berita ini. Tujuannya adalah untuk memikatmu ke kota suci dan kemudian membunuhmu. Anda tidak bisa dibodohi. Xie Luan buru-buru berkata, kalau begitu, aku akan melakukan apa yang mereka inginkan. Saya akan melakukan perjalanan ke kota suci dalam sebulan. Mata Lu Ming dingin. Tidak bisa, Jenderal Lu. Dengan kekuatan kami saat ini, kami bukan tandingan Istana Kaisar Surga dan keluarga Xie. Itu benar. Apalagi letaknya di kota suci, yang bahkan lebih berbahaya. Yang lain membujuk Lu Ming satu demi satu. Kota suci dalam waktu 1 bulan tidak diragukan lagi adalah kolam naga dan sarang harimau. Akan sangat berbahaya jika menuju ke sana. Bukan tidak mungkin untuk bertarung. Saya ingin menunggu beberapa saat untuk membuat lebih banyak persiapan, tetapi karena itu masalahnya, mari kita lanjutkan pertempuran yang menentukan. Suara Lu Ming dingin dan matanya dipenuhi tekad. Dia harus menyelamatkan 9 matahari Supreme, Bai Sijin, Du Songjue, dan lainnya. Kalau tidak, apa gunanya membunuh Di Yi dan yang lainnya di masa depan? Pada saat ini, di luar tembok Wanxiang Jade Akademi Tianxia, ruangan tiba-tiba beriak. Kemudian, sesosok tubuh keluar dari ruangan itu. Jika seseorang melihat ini, mereka pasti akan berseru. Itu karena dia adalah Lu Ming. Lebih tepatnya, dia adalah tubuh kedua Lu Ming. Tubuh kedua Lu Ming telah menerima warisan dari orang suci langit misterius dan telah mengembangkan Dao Prasasti. Sekarang, Lu Ming akhirnya memanggilnya. Di Yi, keluarga Xie, ayo bertarung. Lu Ming berbisik, matanya dingin. Dia mengambil satu langkah ke depan dan ruang itu otomatis retak. Dia kemudian menghilang. 100 suku binatang, aula pertemuan. Majukan pertempuran yang menentukan. Jenderal Lu, kamu tidak bisa melakukan itu. Kami tidak cukup kuat. Ya, kita tidak bisa menghentikan Di Yi dan 2 ahli kerajaan bela diri LV2. Jenderal Lu, kita perlu merencanakan ini dengan hati-hati. Yang lain membujuk Lu Ming satu demi satu. Yang paling penting, Di Yi dan 2 pakar kerajaan bela diri LV2 puncak, keduanya memiliki senjata spiritual raja. Mereka begitu kuat sehingga raja biasa hanya bisa dibunuh oleh mereka. Bagaimana bisa diblokir? Sebulan kemudian, semua ahli ini pasti akan hadir di kota suci. Mereka sedang menunggu Lu Ming. Tidaklah bijaksana untuk melakukan pertarungan yang menentukan dengan pihak lain pada saat ini. Lu Ming mengangkat tangannya dan aula menjadi sunyi. Sejak aku pergi,
Aku akan bertarung dalam pertempuran yang aku yakini. Karena aku akan menyelamatkan orang, bagaimana aku, Lu Ming, bisa mengorbankan hidupmu dengan sia-sia? Ayo pergi, kata Lu Ming. Gelabelanya menyala dan sesosok tubuh muncul di sampingnya, memancarkan aura yang sangat luas.